Selamat siang, saya Dina Serliana akan menemani Anda pada hari ini, Senin 25 April 2022, selama 30 menit ke depan dalam acara Makes Me News yang menyajikan info-info terkini. Jenderal tinggi Rusia mengakui Kremlin ingin mengontrol penuh wilayah Donbas dan Ukraina Selatan. Kendali ini akan memberikan akses koridor darat ke Crimea. Pengumuman ini datang sehari setelah Moskow mengklaim telah mengendalikan Mariupol, Ukraina. Pengakuan ini dikatakan oleh Mayor Jenderal Rustam Minnekayev seperti diberitakan oleh The Moscow Times pada Jumat 22 April 2022. Dikatakannya, ini adalah tugas tentara Rusia setelah dimulainya tahap kedua operasi militer khusus. Mengacu pada semenanjung Rusia yang dianeksasi dari Ukraina pada 2014, mereka akan mengakses Crimea juga. Komentar Minnekayev adalah deskripsi paling rinci tentang tujuan Rusia dalam fase kedua operasinya, yang dimulai setelah pasukannya ditarik kembali dari ibu kota Ukraina, kota Kiev. Dia menyebutkan kontrol atas setelah Ukraina adalah jalan keluar lain di Transnistria, di mana tempat itu diklaim terdapat orang-orang berbahasa Rusia yang ditindas. Transnistria adalah wilayah kecil yang memisahkan diri di bekas Republik Soviet Moldova, di mana separatis pro-Rusia telah dipersenjatai dan didukung oleh Moskow. Moskow mengakui kemerdekaan separatis Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk di Donbas, Ukraina tak lama sebelum meluncurkan kampanye militer pada 24 Februari dengan tujuan untuk melindungi penduduk berbahasa Rusia di sana. Pada hari Kamis, Rusia mengumumkan pembebasan Mariupol di Ukraina Timur setelah mengepung kota pelabuhan strategis di tepi Laut Azov selama hampir 2 bulan. Pejabat militer Rusia beberapa waktu lalu sempat menyatakan secara terang-terangan untuk mencaplok wilayah Ukraina Selatan. Hal ini pun sudah ditanggapi langsung oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Zelensky pun memperingatkan soal potensi Rusia yang dapat mengincar wilayah negara lain. Dikutip dari Kompas.com via Reuters Sabtu 23 April, Zelensky dalam pernyataannya menilai bahwa invasi Rusia merupakan permulaan. Menurutnya, bukan tak mungkin Rusia punya rencana untuk menaklukkan negara lain. Sebelumnya, Wakil Komandan Distrik Militer Pusat Rusia, Rustam Minnekayev, menyatakan bahwa kontrol penuh atas Ukraina Selatan akan memberinya akses ke Transnistria, bagian Moldova yang diduduki Rusia di barat. Pernyataan ini menjadi tanda soal ambisi Moskow dalam invasinya ke Ukraina. Tak hanya itu, hal ini sekaligus menandakan bahwa Rusia tak akan menghentikan serangan dalam waktu dekat. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa pernyataan tersebut membuat Rusia tak bisa lagi menyembunyikan niatnya. Terkait konflik yang tak kunjung usai, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dijadwalkan akan bertemu dengan kedua pemimpin negara tersebut. Rencananya, Guterres akan menemui Presiden Vladimir Putin terlebih dahulu pada Selasa 26 April. Selanjutnya, Guterres akan bertemu dengan Presiden Zelensky dan Menteri Luar Negeri Ukraina 2 hari berselang.
Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko bertemu dengan duta besar dari Uni Eropa. Dalam pertemuan itu, ia menegaskan posisi Indonesia netral dalam perang Rusia dan Ukraina, sebab ada tanggung jawab besar yang harus diemban oleh Indonesia. Dikutip dari tribunnews.com, Muldoko menerima kunjungan dari Dubes Uni Eropa, Vincent Piquet, di Gunung Binagraha, Jakarta, Jumat 22 April 2022. Ia mengakui bahwa Indonesia dihadapkan oleh pilihan yang sulit antara mendukung Ukraina atau Rusia. Tak hanya menganut asas politik bebas aktif, Muldoko menegaskan posisi Indonesia yang juga memiliki tanggung jawab moral sebagai presidensi G20 untuk tidak memiliki keberpihakan politik kepada negara manapun. Indonesia harus merangkul semua negara anggota secara adil. Mantan Panglima TNI tersebut juga menyayangkan eskalasi perang dunia Rusia dan Ukraina. Namun, Indonesia tetap berada dalam posisi yang mendukung perdamaian dan menentang segala macam bentuk kekerasan oleh siapapun. Sementara itu, Dubes Uni Eropa Vincent Piquet datang menemui Kepala Staf Kepresidenan untuk membahas kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap ketidakpastian global di sektor ekonomi dan keamanan yang diakibatkan oleh perang Rusia dan Ukraina. Walaupun begitu, Muldoko mengatakan Indonesia akan mencatat semua kekhawatiran dan perhatian negara-negara dunia. Dia pun mengapresiasi seruan global dan perhatian negara mitra kepada Indonesia. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Dina Isarliana, pembawa acara Max Me News siang ini mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.